Karena Jabar lah. Dan sepupuku satu lagi, aku bisa sampai di titik wah, teman-teman, aku udah hampir mungkin 1-2 tahun nggak ngonten ya. Tapi kali ini aku bakalan cukup rajin ngonten karena banyak hal yang ingin aku, keresahanku ingin ku sampaikan. Aku juga lagi mendalami stand up comedy, lagi belajar. Aku tuh jago banget ngomong bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa binatang bisa aku. Terus sekarang pun aku akan menghidupkan kembali kelas Kak Geri. Yalah, tapi YouTube kelas Kak Geri itu sebetulnya udah lama banget dari 2015, tapi mau aku aktifkan kembali. Halo, selamat datang di kelas Kak Geri. Jadi ini kita akan membahas tentang lagu-lagu galau. Untuk video pertama ini di 2023 ini sih pengen ngobrolin soal tentang bully. Jadi itu aku itu pernah dibully oleh sepupuku sendiri. Jadi dulu begini. Tahun 2014 apa 2015 aku itu udah mulai suka sama video, bikin bawa handycam. Nah, aku bawa handycam ke Jan. jadi kita telat sama Jabar. Tuh. Waktu itu orang-orang belum rame banget bikin vlog, bikin video, belum rame. Nah, sedangkan aku di tahun itu sudah nenteng-nenteng handycam. Satu logika. Ini udah naruh kameranya di sini. Bentar, Pak. Nah, aku itu cukup dekat dengan sepupuku namanya Raden Abdul Jabar. Dia sepupuku yang paling dekat waktu itu. Sekarang kita mau ke Lombok. Ceritanya itu sangat-sangat sederhana sebetulnya. Jadi kayak aku udah nggak usah ditengok. Allahu Akbar, ini lagi record. Astagfirullahaladzim, ini lagi di record. Jadi itu sebetulnya ceritanya itu sederhana sebetulnya ya. Jadi bukan yang menyakiti hati yang bagaimana, enggak. Jadi itu Jabar ini kakaknya itu nikah. Aku bawa handycam, aku rekam. Ada nih stock shotnya. Halo Pip, kita di mana Pip? Di rumahnya Kak Tari. Oke, di rumah Kak Tari. Kita lagi nge-vlog. Kak Tari lagi ngapain? Kak Tari nih. Di situ kan ngumpul tuh sepupu semuanya. Ketika itu Jabar dan sepupuku satu lagi itu semacam kayak aku tuh ditiru-tiruin gitu loh sama Jabar, sama sepupuku satu lagi kayak hehehe gitu, di ece-ece gitu. Itu tuh hal yang sederhana. Jadi setiap nih aku nih, terus ada Jabar, terus ada sepupuku satu lagi. Setiap mau menghampiri selalu kayak di gitu-gitu kan, tahu kan rasanya. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu, sehingga tapi karena aku masih terlampau muda, sehingga membuatku aku menjadi emosi waktu itu kan. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke. Ya Allah, minta doa doang. Waktu itu tuh aku sebetulnya marah banget sebetulnya. Jadi si Jabar ini tuh sebetulnya aku deket sama dia, cuman gara-gara aku merasa dia dikomporin oleh sepupuku satu lagi. Aku tuh ditertawakan gitu loh, dibully. Waktu itu aku merasa karena waktu itu masih muda dan aku marah banget. Nggak bisa nih aku. Jahat sekali. Karena pada saat itu tuh aku lagi semangatnya, tapi kayak semangat kita tuh dipatahkan. Ada dua orang sepupuku yang menenangkanku waktu itu, namanya Arial Fikri, Dokter Kiki. Sekarang dia dokter, dia udah nikah dengan dokter juga, sama-sama dokter. Kiki dan Rafif lah yang yang interest sama aku waktu itu, kayak, "Wih bang, ini handycam ngerekamnya gimana?" Jadi mereka tuh memberikan semangat, sehingga aku
hubunganku dengan Kiki dan Rapi pun baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Ini belum mana Beb? Ini juga belum. Dari sejak hari itu aku tuh memelihara dendam. Aku memelihara dendam kepada Jabar dan sepupuku satu lagi itu. Tapi karena aku cukup bijak ya, pemelihara dendam yang bijak. Jadi waktu Jabar bilang begitu dengan sepupuku satu lagi itu, aku pelihara dendam itu, kemudian aku tunjukkan suatu saat aku akan jadi seseorang. Itu aku bilang gitu. Dari hobiku ini. Singkat cerita, aku tidak berkomunikasi 1 tahun apa 2 tahun dengan Jabar dari 2015 itu. Nah, di 2016-2017 itu ada satu langkah step aku bisa masuk ke PH dapur film PH Mas Hanung Bramantio. Di situ ya aku sebagai video BTS, sebagai asistennya Mas Hanung, macem-macem lah, sehingga membuat wah ini salah satu step aku bakal ngomong ke pembuktian kepada Jabar. Jangan lupa nonton Surga yang tadi ditentukan. Ya, jangan lupa nonton Surga yang tadi ditentukan 2. Mulai Singkat cerita, aku terlibatlah di industri film segala macam, dan akhirnya aku cair dengan Jabar. Aku cair dengan Jabar ke Jakarta, terus dia mulai cair lah, kami mulai cair, dan aku sudah pelan-pelan melupakan dendam itu kan, dendam yang ditertawakan, dibully. ngapain Bandar? Mau pulang ke Kemana? Jakarta, tapi kita melipir sedikit ke Bandung. Kalian mau- Tunggu ya, kita di Bandung. Oke, mau lihat nggak jalanan kota Lombok? Beberapa tahun kemudian menjadi produser MNC Pictures, produser sinetron. Kalau dulu aku mikirnya aku harus membuktikan kepada orang-orang yang meremehkanku. Nah, setelah aku dewasa, ternyata tidak perlu. Ternyata tidak perlu. Pembuktian itu adalah pembuktian dirimu sendiri. Jangan membuktikan kepada orang lain. Jadi buat teman-teman yang pernah dibully, nggak apa-apa. Dibully itu jadikan hal yang peluru sih. Jadi jangan dimasukin ke hati banget, karena memang aku sudah mencobanya untuk aku dibully, tapi aku jadikan peluru. Setelah itu sekarang aku udah bisa bilang sama Jabar, yang bulianmu tahun 2015 itu sekarang ada hasilnya loh, maksudku. Jadi aku bisa membuktikan kepada Jabar dan sepupuku satu lagi itu untuk aku nggak sekedar ngomong loh, maksudnya dulu ditertawakan, dibully itu hal yang gimana ya, kalau misalnya kalian dibully atau ditertawakan oleh orang lain ya, orang yang kita nggak kenal atau temen, ya itu kita bisa buang mereka ya. Tapi ini kalau misalnya ditertawakan atau dibully oleh saudara sendiri, nah itu lain cerita. Itu kayak membekas di hati. Tapi sekarang hubunganku sama Jabar udah baik-baik aja, udah aman, nggak ada. Cuman memang itu tuh kayak jadi terbiasa. Jadi gini ya, rata-rata ya orang Sumatera itu, apalagi Jambi, kalau misalnya melihat sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh, itu bakalan dibully dulu. Itu nggak tahu ya, aku kayaknya dari turun temurun ya, kayak misalnya pakai misalnya aku pakai topi koboi gini terus pulang ke Jambi, wah pasti dikatain mana kudanya, kayak gitu. Jadi memang khas di Sumatera itu kurang lebih begitu, dan itu hal yang lumrah. Cuman waktu itu di 2015 itu aku belum bisa menerima itu karena masih muda dan lagi lagi merasa sendiri. Nah, karena Jabar lah dan sepupuku satu lagi, aku bisa sampai di titik ini tuh bukan titik suatu kebanggaan ya, maksudnya di titik ini aku bisa membuktikan bahwa hobiku dulu itu bisa jadi sesuatu gitu. Sekarang ya aku bisa percaya diri, hai Jabar, aku ya yang kamu bully dulu loh. Tapi aku sama Jabar ya baik-baik aja. Ini dia nonton, Jabar lagi nonton, aku pasti diketawain. Karena memang begitulah pola kami. Cuman pelajaran yang bisa dipetik oleh kelas Kak Geri episode kali ini adalah nggak apa-apa dibully, tapi buktikan. Nah, aku dulu orangnya sangat dendam banget aku, sehingga ketika aku pendendam tapi aku ubah
aku ubah peluru itu. Gitu sih. Terima kasih yang sudah nonton. Ini episode pertama tentang dendam, tentang bulian. Terima kasih yang sudah nonton. Ingetin aku kalau misalnya aku kontennya kurang, karena aku harus rajin konten. Terima kasih buat Raden Abdul Jabar yang sudah 2015 dulu membuli saya dan sepupu saya satu lagi. Karena kalian lah saya berada di titik ini ya. Ya sampai sekarang tetap dibully di ECC, itu hal yang cukup senang aku, karena peluru bulian itu menjadi sesuatu yang menurutku berharga sih. Tanpa dibully dulu, mungkin aku nggak sesemangat ini untuk menekuni hobiku. Sekarang, kedepannya aku tidak perlu membuktikan kepada siapapun dan untuk apa. Aku hanya membuktikan diriku. Oh ya, misalnya sekarang aku sudah berada di sebuah titik, di suatu titik, di mana titik itu aku harus membuktikan untuk diriku sendiri, tidak perlu pembuktian orang lain. Waktu itu, karena aku masih muda, jadi aku dendam. Terima kasih yang sudah nonton. Dadah!